Dari Kersanakal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali saya Debbie Devega bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Family Magazine edisi hari ini. Oh, sudah di awal bulan ya, Rabu 1 April 2020. Cepat banget ya, sudah di bulan keempat di tahun 2020. Pastinya sudah banyak hal yang kita lakukan. Nah itu dia ya, bagaimana sekarang kita melangkah lagi di awal baru, hari-hari baru dengan tantangan yang baru. Kalau istilahnya Bu Christine tuh kado ya, kejutan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Surprise-nya nih apa ini ya? Oke, di program Family Magazine ini Bu Christine Budiarjo akan menemani setiap kita, dan pastinya nanti di program ini Anda yang mau bergabung, mau bertanya, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan boleh, karena nanti di sesi terakhir kami akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Gimana kabar Bu Christine? Selamat pagi Bu. Seperti yang dilihat ya. Seperti yang dilihat, seperti yang didengar. Nah itu dia ya. Aman dalam anugerah. Aman ya. Kalau nggak aman Bu Christine nggak mungkin siaran ini. Nah, itu dia. Baik Bu Christine, pagi hari ini Ibu mau berbagi tentang apa nih Bu? Kita melanjutkan lagi ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ada tanda-tandanya ya, yang harusnya kita bisa lihat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari justru ya. Bukan dalam kegiatan rohani atau dalam aktivitas-aktivitas gereja ya. Hanya di gereja saja gitu, hanya saat pelayanan aja. Enggak, justru bukti akuratnya kalau kita ini hidup dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu, yaitu kita bisa lihat dalam hidup kita sehari-hari bagaimana sifat-sifat karakteristik Roh Kudus itu nyata melalui kehidupan kita. Jadi kita ini tidak boleh lupa ya, bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita merendahkan hati, merendahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka sifat dari Roh Kudus, karakteristiknya itu harusnya juga ada di dalam diri kita, gitu ya. Salah satunya Roh Kudus itu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu Roh kebenaran berarti satu ya. Kalau kita itu hidup dipimpin Roh Kudus itu, kita menjadi orang yang cinta akan kebenaran, ya. Kita menjadi orang yang kalau saya boleh katakan tuh terus bergairah untuk hidup benar, hidup sesuai dengan prinsip kebenaran itu. Jadi ini baru salah satunya ini ya, contohnya. Dan kalau misalkan kita ini hidup nyata banget gitu ya, hidup dipimpin Roh Kudus, dituntun dengar-dengaran akan Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa, dengan segala sesuatu yang melawan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi ini baru satu contoh. Nah, berapa Rabu ini sudah berbulan-bulan ya, ini kita belajar tentang dampaknya apa gitu ya, buktinya apa yang kita bisa lihat, yang harus terbangun di dalam diri kita ketika kita berkata bahwa Roh Kudus itu ada di dalam saya, Roh Kudus itu memimpin saya, Roh Kudus itu menuntun saya, mengarahkan hidup saya, boleh mengatur hidup saya gitu ya. Harus ada contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang kalau hidup dipimpin Roh Kudus itu berespon benar. Ya, berespon benar. Kita sudah belajar banyak ya. Kemudian ya, kemarin minggu lalu itu kebetulan juga anak saya libur kan, tanggal merah itu ya. Jadi enggak online school gitu, sehingga bisa ikut, dan saya melihat bahwa dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baru aja ini, itu meneguhkan gitu loh, bahwa orang yang mau dengar-dengaran, mau diatur sama Tuhan, itu dia akan mengalami Tuhan dan dia akan dituntut untuk berespon benar. Saya memang secara pribadi ya kaget, ya kagum gitu ya. Artinya ketika saya mendengar dia kemarin sharing itu bukan disiapkan dulu, enggak, itu memang ya apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu yang dia sharingkan, apa yang dia alami dengan Tuhan itu yang dia sharingkan. Saya akhirnya mempelajari begini,
oh ternyata memang setiap benih kebenaran yang sudah ditanam itu tidak akan pergi dengan sia-sia, tidak akan nggak ada gunanya gitu, tidak mungkin ya. Saya merenungkan bahwa mulai sejak anak ini dalam kandungan, saya sudah membiasakan untuk dia ini mengisi hidupnya dengan firman gitu ya. Jadi ya sejak saya tahu saya hamil, membaca firman, cara saya membaca firman dengan bersuara dan ngajak dia. Nah, itu baru kalau saya punya berpikiran tuh begini loh, ketika dinyatakan hamil itu berarti kan sudah ada kehidupan di dalam saya gitu kan. Jadi nggak peduli ya berapa usia, hari kek, jam kek gitu ya. Intinya kalau ada kehidupan itu harus ketemu sama firman Tuhan, itu prinsipnya. Dan ternyata benar ya, apa yang secara pribadi saya ini tanam sejak dalam kandungan ternyata berbuah ya. Aduh, ada rasa satu kepuasan tersendiri, kelegaan gitu ya, bahwa memang ya dan amin, firman Tuhan ini kalau terus diisi dalam diri kita itu membangun sebuah fondasi. Nah, fondasi ini tidak kelihatan kan, kalau fondasi kan tertutup ya, tapi akan kelihatan dari nanti bentuk bangunannya. Seperti apa fondasinya, bangunannya nanti akan tampak ya sesuai dengan penataan fondasinya. Nah, itu saya lihat kemarin dalam diri anak saya ini, dia berani share dan dia mengungkapkan pola pikirnya. Itu saya melihat firman Tuhan itu memang mengerjakan bagiannya di dalam diri anak saya. Apa yang saya rindukan ketika saya sharingkan ini, ayo para orang tua ya, jangan hanya bisa menuntut anak kita, tetapi peran kita makin diaktifkan gitu ya, peran kita makin dimaksimalkan lagi untuk menanamkan kebenaran firman itu dalam diri anak. Mungkin kita nggak ngelihat sekarang, nggak apa-apa, tanam terus aja, kasih contoh terus, jadikan teladan, jadikan diri kita itu sebagai orang tua itu teladan untuk melakukan kebenaran ya. Maka satu saat apa yang kita tanam itu membentuk pola pikir ya. Nah, ketika pola pikir itu sudah terbentuk dengan bagus sesuai firman Tuhan, hidup anak kita diinterupsi modelnya kayak apa saja, di masa-masa hidupnya diinterupsi itu akan terlihat bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, benih kebenaran itu bertumbuh. Dan itu membuat saya secara pribadi ini sebagai orang tua itu tenang ya, bahwa pembangunan fondasinya sudah benar. Pasti juga nanti ketika satu saat dia jauh dari kami orang tua, dia bisa punya kehidupan bersama Tuhan yang dibentengi oleh kebenaran firman itu. Saya ingin memotivasi para orang tua ini ya, ceritanya ya, untuk terus tanam kebenaran firman. Jadikan dirimu itu sebagai teladan untuk melakukan kebenaran firman itu, nggak pernah sia-sia ya. Nah, kita lanjutkan hari ini tentang rendah hati. Untuk kita bisa melakukan banyak hal ini, yang dibutuhkan ya cuma satu mestinya, rendah hati ya. Secara naluri kita ini punya perjuangan ya, harus kita sadari. Secara naluri manusia ini pada dasarnya itu ingin diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi gitu kan ya. Dan merasa nggak nyaman, bahkan marah kalau kitanya ini merasa direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia untuk mengikuti ini ya, naluri yang seperti ini manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati itu. Manusia mengalami kesulitan untuk merendahkan hati. Padahal kalau saya mempelajari ya, kita mau menghadapi situasi apa saja, mau hidup kita diinterupsi kayak apa saja, mau berkata oh masalah kita apa saja, itu kalau saya mempelajari, respon yang tidak mungkin salah dalam situasi apapun yang kita hadapi itu adalah rendah hati. Itu benar ya, nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Terutama saat-saat sekarang ini kita menghadapi masa krisis, kalau saya boleh katakan ya, critical moment ya, di semua aspek
kehidupan manusia. Itu minggu yang lalu, Rabu lalu kita sudah belajar itu. Aspek kesehatan, aspek keuangan, aspek apalagi secara psikologis, semuanya loh, semuanya. Ini musuhnya nggak kelihatan, Betul. tapi bisa mengguncangkan ya, Iya. nyaris membuat berantakan dunia ini ya. Di Ini dalam segala nggak kelihatan, aspeknya. tapi nanti akan lihat dari psikolognya. Iya, psikisnya. Psikisnya. Betul. Ya, nah ini saya katakan ini critical moment. Betul. Sekalipun seolah-olah kita masih oke-oke aja gini ya, tapi situasinya nggak oke sebetulnya gitu ya. Kita mesti punya satu kayak kesadaran dalam situasi kayak begini. Yang paling dibutuhkan ini respon yang benar. Nah, untuk bisa berespon benar itu butuh modal yang namanya rendah hati. Ya. Masa krisis seperti ini justru sulit soalnya menemukan orang yang rendah hati. Saya ambil contoh, baru dengar berita sedikit udah panik buying. Ya. Baru dengar informasi seencrit gitu ya. Itu sudah nimbun masker. Ya. Nimbun apa lagi? Duh, sampai kemarin di televisi saya kemarin lupa ya dokter siapa namanya bercerita, kan juga di postingan juga banyak gitu ya, apa broadcastan katanya gini, dia ini ngantar daging, ngantar belanjaan di satu hari itu 8 lokasi. Tiap kali nganter disemprot. Tiap kali nganter disemprot. Katanya dia begini, lama-lama bukan virusnya yang mati, aku yang mati. Saking takutnya gitu loh ya. Jadi seorang-orangnya juga disemprot, ya ampun. Nah tadi malam itu saya lupa ya dokter siapa, bolak-balik itu 4 kali ini saya sudah dengar beliau ngomong, loh nggak asal main semprot, dia bilang itu. Dia bilang kalau desinfektan itu untuk barang-barang, betul, benda-benda, orangnya jangan disemprot. Aduh, saya ketawa dengar itu. Kesekian kalinya katanya saya mendengar lagi ini, sampai dibikin guyonan kayak begitu toh ya. Nah, kalau untuk manusianya, untuk kulit itu hand sanitizer gitu loh. Jadi bedakan, jangan manusia disemprot desinfektan. Nah, reaksi-reaksi kayak begini nih loh ya, karena ketakutan, karena apa? Itu kita sudah nggak mikirin orang lain gitu, yang dipikirin diri sendiri ya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar ya, belajar untuk rendah hati. Caranya gimana? Ya, nanti kita akan belajar setelah ini ya, karena untuk rendah hati itu ada caranya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk belajar lagi. Kami percaya sebesar kerinduan kami untuk belajar dari Engkau Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau, untuk kami bisa punya perasaan dan pikiran seperti Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan punya kerinduan lebih besar dari kerinduan kami, untuk mengajari kami, menuntun kami, membentuk kami Tuhan, sampai standar yang Tuhan tetapkan atas hidup kami itu benar-benar bisa terrealisasi dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapak untuk perhatian-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada yang bisa terjadi kalau Bapak tidak izinkan. Kalau Bapak izinkan, Bapak punya maksud yang luar biasa. Amen. Bapak punya maksud untuk segala aspek, segala atau setiap detail kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, tolong kami untuk kami bisa belajar, kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan, itu menjadi kebenaran yang kami hidupi dalam kehidupan sehari kami. Amin. Terima kasih, segala puji hormat syukur kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba Tuhan, juga Debbie dan juga kekasih Tuhan yang mendengarkan. Kami semua sama-sama belajar, kami semua sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, belajar dari Tuhan supaya kami bisa meresponi segala hal dalam hidup kami dengan cara yang benar, dan Tuhan itu boleh dilihat melalui hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini, waktu belajar kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berserah lebih lagi. Amin.
Baik, pagi hari ini kita akan belajar ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Christine, bahwa di masa-masa genting ya, krisis di saat ini bukan bicara tentang masalah keuangan aja, tapi semua dampak ya, yang mungkin yang juga benar-benar membuat saya juga khawatir itu sebenarnya psikis ya, karena kan orang kan kalau sudah bingung segala macam mikir, mata gelap mikir. Mata gelap. Ya, dan pastinya itu akan dampak kepada kesehatan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang dikatakan oleh Bu Christine bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dalam masa seperti ini memiliki sikap kerendahan hati. Nah, ini tentang rendah hati itu bingung ya. Apakah rendah hati di kondisi seperti ini adalah memberi? Nah, ini dia. Macam-macam ya, apa sih kaitannya? Nah, sabar dulu deh, kami akan kembali ya setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.